Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5961 sampai bab 5970. Saat ini, selama kabar putra Gustavo ingin membunuhnya tidak bocor, statusnya di penjara ini akan tetap tak tertandingi oleh siapapun, bahkan oleh Joseph. Oleh karena itu, Gustavo masih memiliki status dan keistimewaan unik di penjara Brooklyn. Setelah dia menelepon dan mengatur kedatangan kedua gadis malam ini, dia menelepon langsung sipir penjara Brooklyn. Di telepon, dia berkata dengan samar, "Bruce, ada barang baru. Saya ingin tahu apakah Anda ada kesibukan malam ini. Jika tidak, Anda dapat membantu saya memeriksa barangnya." Ketika sipir mendengar ini, dia segera berkata dengan gembira, "Saya tidak punya rencana apapun malam ini. Tuan Sanchez, apa Anda benar-benar memiliki barang bagus yang akan tiba?" Meskipun sipir berasal dari keluarga Rothschild, nyatanya, dia tidak begitu penting bagi keluarga Rothschild. Dia seorang pembantu rumah tangga dengan nama keluarga asing, seorang pengurus rumah tangga bermarga asing, dan dia hanya menjabat sebagai sipir. Dari sini terlihat bahwa dia sebenarnya tidak menikmati kehidupan mewah kelas atas. Untuk menjamin hak istimewanya di sini, Gustavo telah mengatur pihak lain beberapa kali sebelumnya, yang membuka mata pihak lain. Oleh karena itu, ketika Gustavo mengatakan bahwa ada produk baru yang perlu diperiksa, pihak lain tentu saja sangat bersemangat. Gustavo tersenyum saat ini dan berkata, "Kapan saya, Gustavo Sanchez, tidak pernah memenuhi kata-kata saya?" Pihak lain segera berkata dengan hormat, Ya, Anda benar." Gustavo juga mengambil kesempatan itu. Dia berkata, "Tapi itu yang terbaik bagi kita untuk bertemu nanti. Saya punya teman yang juga datang. Saya ingin Anda mengenalnya sehingga Anda dapat membantu saya merawatnya di masa depan." Namun pihak lain bukanlah orang bodoh. Dia mendengar bahwa Gustavo ingin mengatur dua wanita cantik untuk dirinya sendiri. Dan dia juga Miss World. Dia tahu bahwa Gustavo pasti memiliki sesuatu yang harus dia lakukan. Setelah mendengar bahwa itu adalah tugas yang sederhana, dia tidak terlalu menyarankan dan dia setuju. Dia berkata sambil tersenyum, "Hal seperti ini sangat mudah bagi saya. Tunggu sebentar, Tuan Sanchez. Saya akan meminta seseorang untuk mengatur ruang pertemuan. Saya akan mengundang kamu dan temanmu ke ruang resepsi. Nanti kita bertemu." Gustavo menghela nafas lega dan berkata, "Tidak masalah. Kalau begitu aku akan menunggu kabarmu." Gustavo menutup telepon, dan Joseph melihatnya dan iPhone di tangannya. Dia bertanya lagi, "Saya tidak peduli, Gustavo. Kamu harus memberiku ponsel." Meskipun Joseph secara tidak sadar diberi saran psikologis oleh Charlie, berpikir bahwa Charlie adalah pamannya yang telah lama hilang. Namun dia masih dapat mempertahankan sebagian besar pemikiran normalnya dalam banyak kasus. Dia sudah lama menantikan ponsel, dan saat ini, keinginan kuat untuk memiliki ponsel melekat di dalam pikiran. Gustavo melirik Joseph dengan sedikit ketidaksenangan. Dia berkata, "Ucapan saya dalam masalah ini tidak terhitung." "Apa yang kamu katakan tidak terhitung? Tuan Wade lah yang memiliki keputusan akhir." Setelah mengatakan itu, dia melihat Charlie, dan bertanya, "Tuan Wade, bagaimana cara menanamnya?" Charlie memandang Joseph dan berkata, "Mengapa kamu memerlukan telepon seluler? Bukankah telepon umum di penjara sudah cukup? Telepon seluler terlalu mencolok di penjara. Aku memberikannya padamu. Kamu tidak akan bisa memegangnya. Jadi jangan khawatir." Joseph mematuhi kata-kata Charlie. Dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan dengan kepatuhan, "Baiklah, Paman Wade, saya mendengarkanmu." Charlie puas. Dia mengangguk, lalu menatap Gustavo dan berkata, "Ngomong-ngomong, sapa sipir nanti dan minta dia mengembalikan ponselku aku." Gustavo memeluk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya akan mengurus hal kecil ini untuk Anda. Kalau kamu memiliki kekasih di luar yang ingin kamu temui, saya juga dapat mengatur agar dia datang." Charlie memandangnya dan berkata dengan sangat serius, "Gustavo, saya dapat memahami keinginanmu untuk menyanjung saya.
Tapi saya harap kamu tidak menarik kesimpulan dari satu kejadian ke kejadian lainnya. Kamu akan memberikan apapun yang aku inginkan. Jangan membuat keputusan sendiri kalau aku tidak meminta. Mengerti? Gustavo mengingat adegan ketika dirinya menarik saku Charlie. Itu karena dia terlalu banyak berpikir dan mengambil inisiatif. Tapi malah ditampar. Sambil tanpa sadar menutupi wajahnya, dia buru-buru berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya mengerti. Saya tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi." Charlie mengangguk puas. Pada saat ini, di luar pintu ruang makan menuju area kantor penjaga penjara, tiba-tiba beberapa penjaga penjara datang. Mereka berteriak melalui pintu besi, "Gustavo Sanchez, bersiaplah untuk keluar." Ada pengunjung. Gustavo dengan cepat berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, kita bisa pergi." Charlie mengangguk dan memberitahu Joseph, "Kamu harus mengingat hal-hal di sini dan memberitahu anak buahmu untuk tidak memberitahu siapapun. Jika tidak, saya hanya akan bertanya kepada Anda." Joseph berkata dengan hormat, "Paman Wade, tolong jangan khawatir. Jika berita itu bocor, saya akan memelintir kepalaku dan memainkannya sebagai bola rugby untukmu." Charlie mengangguk dan berkata, "Selain itu, kamu harus menyelesaikan urusan Gustavo. Katakan saja itu salah paham dan minta mereka tidak gugup." Setelah mengatakan itu, Charlie memberitahu Gustavo, "Pergi dan sapa anak buahmu. Jangan ungkapkan masalah ini kepada siapapun di luar, apalagi meminta bantuan dari dunia luar. Kamu tidak tahu berapa banyak orang di sekitarmu yang telah disuplai oleh putramu." Gustavo bertanya dengan gugup, "Tuan Wade, saya khawatir orang-orang di sekitar saya sekarang ini mungkin tidak dapat dipercaya. Untuk berjaga-jaga, apakah kamu ingin membunuh mereka semua?" Charlie meliriknya dan mengutuk, "Apakah kamu sakit jiwa? Apakah kelompok kriminalmu membunuh orang begitu saja?" Gustavo pasti sedih. Dia berkata dengan malas, "Tuan Wade, saya mengambil tindakan pencegahan sebelum itu terjadi. Jika sesuatu terjadi, aku mungkin tidak akan selamat." Charlie berkata dengan dingin, "Jangan khawatir. Selama aku melindungimu, tidak ada yang bisa membunuhmu kecuali aku." Setelah itu, dia berkata kepada Joseph, "Ceritakan tentang Gustavo dan anak buahnya ini. Jika ada yang menunjukkan tipuannya, saya akan menangkapnya." Joseph berkata dengan cepat, "Baiklah Paman Wade." Charlie memandang Gustavo. "Oke, ayo kita pergi." Gustavo merasa lega dan membawa Charlie ke gerbang besi besar. Dalam perjalanan, Charlie berkata kepada Gustavo, "Saat kamu memperkenalkan saya kepada sipir nanti, berkemah untuk menambahkan bahwa saya berasal dari keluarga dokter ajaib. Dan saya paling baik dalam mengobati berbagai penyakit yang sulit dan rumit. Saya paling baik dalam menggunakan akupuntur. Apapun masalahnya, bisa dibudidayakan dengan jarum suntik." Beberapa penjaga penjara yang datang menyambut Gustavo tidak mengenal Charlie. Namun mereka menerima kabar dari sipir bahwa Gustavo dan temannya akan ke ruang resepsi. Jadi mereka tidak terkejut saat melihat Gustavo berjalan mendekati Charlie yang baru. Salah satu penjaga penjara bertanya kepada Gustavo dengan penuh hormat, "Tuan Sanchez, apakah orang di sebelah Anda ini adalah teman Anda?" Gustavo mengangguk. "Ya, oke." Penjaga penjara dengan cepat berkata. Pria itu membuka pintu setrika listrik, dan lalu berkata kepada mereka berdua, "Silakan ikuti saya. Sipi sudah menunggu di ruang tamu." Ruang penerima tamu penjara Brooklyn secara teknis bukan merupakan area kantor atau area penjara, namun merupakan bagian peralihan antara keduanya. Karena merupakan bagian penampungan maka ruang penerimaan tidak jauh dari area penjara. Begitu keluar dari gerbang besi dan berjalan melewati koridor sejauh puluhan meter, ruangan di kedua sisinya adalah ruang pertemuan. Namun, ada 3 tingkat penerima tamu-tamu di penjara Brooklyn. Ruang pertemuan biasa digunakan bersama oleh semua pertemuan. Setidaknya ada 10 atau 20 meja di ruang pertemuan. Anggota keluarga atau pengacara datang ke sini untuk bertemu. Saat bertemu di ruang resepsi semacam ini, selalu ada takdir dan anggota keluarga lain di perpisahan. Dan juga ada penjaga penjara yang mengawasi. Kontak fisik dan penyerahan barang tidak diperbolehkan, yang relatif kurang bebas. Mereka yang memiliki status sedikit lebih istimewa bisa mendapatkan ruang pertemuan pribadi kecil yang relatif terpencil. Tidak ada yang membantu atau anggota keluarga lain.
Hanya ada satu sipir penjara yang mengawasi, sehingga kebebasannya relatif lebih baik. Namun di sini juga terdapat ruang pertemuan yang cukup elegan. Tidak hanya memiliki sofa dan TV, tetapi juga beberapa makanan ringan dan minuman. Yang lebih langka lagi, ruangan ini juga telah mengalami perlakuan akustik khusus yang sangat kedap suara. Dan tidak memiliki fasilitas pemantauan. Yang penting kalau ketemu di sini, penjaga lapas tidak akan masuk untuk ikut campur. Beberapa barang yang dibawa pengunjung, asalkan lolos pemeriksaan keamanan lapas, bisa diserahkan kepada pengemudi. Gunakan ini sebagai ruang bagi pasangan untuk berkunjung dan melakukan aktivitas berpasangan yang sebenarnya. Juga sepenuhnya tanpa hambatan. Setiap kali sipir bertemu dengan Gustavo, dia akan memilih ruang penerima tamu ini untuk menjamin privasi mutlak. Ketika Charlie dan Gustavo dibawa ke pintu ruang tamu, dia sudah bisa merasakan ada seseorang yang duduk di dalam. Penjaga penjara membuka pintu, dan seorang pria parubaya yang mengenakan jas dan kacamata berbingkai emas, yang sangat anggun dan sangat sesuai dengan citra kelas atas Amerika, sedang duduk di sofa dengan menyilangkan kaki dan cerutu di mulutnya. Melihat Gustavo masuk, pria itu segera berdiri dan berkata dengan senyuman yang sangat sopan, "Tuan Sanchez, silakan masuk." Gustavo masuk bersama Charlie. Penjaga penjara di luar menutup pintu dengan rapat. Saat ini, Bruce Weinstein memandang Charlie di sebelah Gustavo. Dia tersenyum dan berkata, "Ini pasti teman Tuan Sanchez, kan?" Lingkaran cahaya. "Namaku Bruce Weinstein. Saya perwakilan sipil dari penjara Brooklyn." Charlie juga membalas senyumnya dan berkata, "Halo, Tuan Sipir. Saya teman lama Tuan Sanchez. Namaku Charlie Wangsu. Saya dipenjara karena imigrasi ilegal. Tolong jaga aku baik-baik." Bruce Weinstein berkata sambil tersenyum. "Imigrasi ilegal bukanlah masalah besar. Saya pikir Tuan Waiteksu tidak akan tinggal lama bersama kami. Tapi jangan khawatir, karena Tuan Waiteksu adalah teman Tuan Sanchez. Selama Anda tinggal di sini meskipun seharian, Anda adalah tamu terhormat di penjara Brooklyn kami. Saya akan memberitahu orang-orang di bawah untuk memberikan perawatan penuh kepada Tuan Waiteksu. Jika Anda memiliki kebutuhan, bisa juga bertanya kepada saya." Gustavo berbicara, "Aku tidak akan bersembunyi darimu Bruce. Tuan Waiteksu ini datang menemuimu hanya untuk mengenalmu. Jika ada kebutuhan, Anda harus memberikan kenyamanan yang cukup di sini." Bruce Weinstein tersenyum dan berkata, "Untuk masalah sepele seperti itu, Tuan Sanchez, Anda cukup menyapa saya. Mengapa harus datang menemui saya?" Gustavo berkata sambil tersenyum, "Untuk mendapatkan teman, tentu saja kamu harus bertemu terlebih dahulu." Sambil berkata, dia kemudian berkata kepada Bruce Weinstein, "Ngomong-ngomong, Bruce, teman baikku adalah dokter ajaib yang sangat luar biasa. Dia baik dalam mengobati penyakit apapun. Tidak peduli masalah apa yang Anda miliki di tubuh Anda, dia dapat membantu." Bruce Weinstein memandang Charlie dan terkekeh. "Saya tidak menyadari bahwa Anda sangat muda dan sebenarnya seorang dokter ajaib. Saya ingin tahu di sekolah kedokteran mana Anda lulus." Charlie memegang tangannya. "Saya bukan seorang sejarawan. Saya tumbuh dengan belajar akupuntur dari keluarga saya sejak masih kecil. Saya paling baik dalam merawat masalah pria. Tidak cukup kuat, tidak cukup keras, tidak cukup panjang, tidak cukup lunak. Adalah semua bidang keahlian saya." Bruce Weinstein tidak mau menangani masalah pria. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Waiteksu, 3 yang pertama tidak cukup. Saya bisa memahaminya, tapi apa arti yang keempat? Apakah ada orang lain yang berpikir bahwa mereka tidak cukup lembut? Sebagai pria sejati, siapa yang akan berpikir bahwa dia terlalu keras?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu tidak mengerti ini, Tuan Sipir. Menakutkan jika seorang pria tidak keras, tetapi lebih menakutkan lagi jika dia terlalu keras. Ada beberapa hal istimewa yang belum Anda temui. Dan Anda akan mengetahui kapan Anda melakukannya. Anda tahu, situasi yang saya bicarakan sangat menyakitkan." Bruce Weinstein saat ini hanya merasa bahwa Charlie menjadi tipe dokter bertelanjang kaki yang muncul di menipu orang. Dia mengaku sebagai seorang intelektual dan elit, dan tidak mungkin dia tertarik pada hal-hal pseudo ilmiah ini. Jadi, dia tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh,
Kalau begitu saya hanya bisa berharap bahwa saya tidak akan pernah menghadapi situasi aneh seperti itu. Kalau tidak, saya harus merepotkan Anda untuk membantu saya mengobatinya. Charlie juga mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Ya, aku juga berharap kamu tidak akan pernah menemukannya. Tapi jika kamu menemuinya, aku khawatir hanya aku yang bisa menyembuhkannya." Melihat keduanya berbicara tentang kemampuan laki-laki, Gustavo mengangkat alisnya. Dia berkata kepada Bruce Weinstein, "Ngomong-ngomong, Bruce, dua wanita cantik yang aku atur malammu ini adalah wanita Amerika Latin yang sangat cantik. Tinggi keduanya lebih dari 5,8 kaki. Kalau kamu melihatnya, kecuali kakinya, payudaranya sempurna. Saya harap pengaturan saya malam ini tidak akan mengecewakan." Bruce Weinstein jelas sangat bersemangat. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Tuan Gustavo benar-benar terlalu sopan. Oh, kecantikan yang bahkan Anda miliki ini dipuji pasti kecantikan jempolan. Mana mungkin aku kecewa, mungkin malam ini akan menjadi malam yang paling membahagiakan dalam hidupku." Para lelaki itu saling memandang dan tersenyum, tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Charlie diam-diam mentransfer energi spiritual ke dalam tubuh Bruce Weinstein. Energi spiritual ini bukan untuk mencuci otaknya, atau memberikan petunjuk psikologis apapun, atau untuk membuatnya impoten. Sebaliknya, aura Charlie memberikan bantuan yang luar biasa dan kuat ketika dia melakukan hal semacam itu. Jika diibaratkan kemampuan seseorang mengayuh sepeda, betapapun kuatnya ia tidak dapat mengayuh sepeda dengan tenaga sepeda motor. Bahkan ada kalanya tidak bisa mengayuh lagi dan harus diam-diam meminum 2 pil. Serasa pengendara profesional, menyelipkan motor listrik mikro ke dalam sepedanya untuk melakukan curang saat bertanding. Efektif, tapi tidak banyak. Namun aura Charlie setara dengan memasang langsung mesin luar angkasa berkekuatan puluhan ton pada sepeda Bruce Weinstein. Jika sepeda tidak dapat dikayu pada waktu-waktu biasa, kemungkinan terburuknya adalah tidak dapat mengayuh. Sekalipun berpura-pura, namun tidak akan membunuh siapapun. Namun begitu sepeda didorong hingga kecepatan ekstrim dengan gaya dorong yang sangat besar dan tidak dapat berhenti. Walaupun tidak berputar dan tidak berakibat fatal, tetapi orang akan benar-benar mati. Alasan Marvin tidak secara langsung memberikan petunjuk psikologis kepada Bruce Weinstein dan meminta untuk membawanya langsung ke kantornya, atau bahkan membawa ke ruang bawah tanah di bawah kantornya, adalah karena Bruce Weinstein adalah anggota keluarga Rothschild yang sangat sensitif. Kantornya hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar ke ruang bawah tanah. Bahkan orang sebesar Gustavo pun tidak pernah memasuki kantornya. Jika dia memberikan sugesti psikologis dan bertanya secara langsung ke kantornya, orang lain pasti akan terkejut. Hal terakhir yang diinginkan Charlie adalah menarik perhatian orang lain, terutama perhatian keluarga Rothschild. Oleh karena itu, menurut Charlie, cara terbaik adalah dengan terlebih dahulu membiarkan pria sejati ini, Bruce Weinstein, memiliki rahasia besar yang tak terkatakan. Sehingga ketika dia putus asa, dia dapat mengambil inisiatif untuk menemukan cara untuk menemuinya sebagai orang yang rendah hati. Lalu meminta bantuan pada dirinya. Dengan cara ini, Bruce Weinstein sendiri akan melakukan semua upaya penghindaran terlebih dahulu. Dan ketika dia bertemu dengannya lagi, tidak akan ada risiko diperhatikan oleh orang lain. Karena Bruce Weinstein akan mengendarai sepeda malam ini, selama dia melakukan tendangan pertama, itu sama dengan menekan tombol start untuk mesin luar angkasa yang dia tinggalkan. Saat itu, dia akan putus asa dan harus kembali untuk meminta bantuan. Setelah beberapa saat berbasa-basi, Bruce Weinstein yang sangat ingin menjemput gadis-gadis, jelas tidak bisa menahannya lagi dan sepertinya ingin mengakhiri pertemuan secepatnya. Jadi Charlie berkata kepada Gustavo di samping, "Jangan buang waktu berharga sipir di sini. Biarkan sipir mengatur penempatan ponsel dan ponsel sebelum kita kembali." Gustavo buru-buru menurunkan suaranya. Dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, kenapa tidak pindah ke sel saya? Saya sendiri memiliki kondisi terbaik di seluruh penjara Brooklyn, dan juga memiliki TV dan Wi-Fi." Charlie mengulurkan tangannya. "Saya menghabiskan banyak uang. Banyak waktu untuk mengatur aturan sel kita. Bagaimana kita bisa pergi begitu saja? Jika kamu tidak menyukai selku, maka tinggallah di selmu sendiri." Ketika
Gustavo mendengar ini. Dia segera mengubah tangannya dan berkata, "Jika itu terjadi, maka saya akan pergi ke sel Anda, Tuan Wade." Bagi Gustavo, yang paling dia takuti saat ini adalah putranya akan menemukan orang lain untuk dibunuh. Charlie memiliki kekuatan yang luar biasa, dan Joseph mematuhi instruksinya. Selama dia tetap di sisinya, saya yakin tidak ada seorang pun di penjara Brooklyn yang dapat menyakitinya. Adapun syarat-syarat kehidupan itu semua adalah hal-hal sepele. Jika nyawa hampir habis maka syarat-syaratnya tidak ada apa-apanya. Belakangan, Gustavo takut Charlie akan menyesalinya. Jadi dia segera berkata kepada Bruce Weinstein, "Bruce, tolong buat beberapa pengaturan. Saya ingin pindah sementara ke sel Tuan Wade selama beberapa hari. Selain itu, sel Tuan Wade telepon Anda mengatur seseorang untuk mengirimnya ke sini." Bruce Weinstein setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, "Itu terlalu mudah. Saya akan membantu Anda mengaturnya. Saya tidak kenal Tuan Sanchez. Apakah ada hal lain yang perlu bantuanku?" Gustavo mengulurkan tangannya dan berkata dengan pandangan ambigu, "Ini sudah larut. Sebaiknya kamu cepat berangkat. Jangan biarkan wanita cantik menunggu terlalu lama. Ya ampun, orang-orang saya akan memberitahu Anda lokasi dan nomor kamar, dan Anda dapat bersenang-senang malam ini. Mari kita bicarakan apa saja besok." Pikiran Bruce Weinstein, dia sudah terbang ke dua Miss World yang belum pernah bertemu, dan bahkan Gustavo pun angkat bicara. Tentu saja, dia segera setuju dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Sanchez, maka saya akan mengatur seseorang untuk membawa Anda kembali ke penjara sekarang. Distrik, saya juga akan mengatur pergantian sel." Segera, seorang penjaga penjara mengambil ponsel dan mengisi daya Charlie, lalu membawa Charlie dan Gustavo keluar dari ruang penerima tamu dan menyuruh mereka pergi. Mereka kembali ke area penjara. Karena sekarang adalah waktu kebebasan dan semua orang bebas bergerak di dalam area penjara, Charlie dan Gustavo tidak kembali ke diri mereka sendiri. Dalam perjalanan pulang, Gustavo bertanya kepada Charlie dengan suara rendah, "Tuan Wade, apa yang ingin saya lakukan selanjutnya?" Charlie berkata dengan ringan, "Tidak ada yang perlu Anda lakukan untuk saat ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan tinggal satu sama lain denganku. Selama aku masih di penjara ini, keselamatanmu akan terjamin." Ada kalimat lain yang tidak diucapkan Charlie. Di penjara ini, dia akan melindungi Gustavo, tapi dia bisa. Tidak ada yang tahu berapa hari dia akan tinggal di penjara ini. Setelah dia keluar, dia harus berputar kembali apakah Gustavo layak dilindungi. Segera setelah keduanya kembali ke area penjara, Joseph yang penuh perhatian mendatanginya dan bertanya dengan bertanya tersanjung, "Paman Ye, bagaimana kabarmu dengan urusanmu?" Charlie berkata dengan anggun, "Joseph, ini urusan orang tuamu, Junior. Jangan ajukan pertanyaan biasa, mengerti?" Joseph dengan cepat berkata dengan malu, "Paman Ye, kamu benar. Aku terlalu banyak bicara." Pada saat ini, Lucas, yang sok tahu semuanya, mengumpulkan keberanian untuk mendatangi Charlie dan bertanya, "Tuan, kamu, apakah semuanya baik-baik saja kalian?" Sebelumnya, Charlie tiba-tiba terlibat dalam urusan Gustavo dan Joseph. Meskipun Kas khawatir, dia tidak berani melangkah maju untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Melihat Charlie pergi bersama Gustavo sesekali dan kemudian kembali bersama, seperti tidak seperti mereka jika ada konflik atau bahaya, dia mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju dan bertanya. Charlie mengira dia cukup pintar, jadi dia tersenyum dan berkata, "Lucas, mulai hari ini, Gustavo akan pindah ke selku. Apakah kamu tertarik untuk pindah ke sini bersama?" Lucas mendengarnya, terkejut. Dia tidak mengerti kenapa Gustavo yang terkenal berinisiatif pindah ke sel Charlie. Bagaimanapun juga, kondisi sel tempat tinggal Gustavo sekarang termasuk yang terbaik di seluruh penjara. Hanya orang bodoh yang mau melepaskan kondisi terbaik itu untuk tinggal di sel biasa. Namun, saat dihadapkan pada ajakan Charlie, dia sangat bersemangat dan langsung menyetujuinya. Berulang kali berkata, "Tuan, jika Anda menganggap saya tinggi, saya akan tinggal bersama Anda." Dalam pandangan Lucas, pria besar seperti Gustavo itu adalah sesuatu yang biasanya aku tidak bisa melakukan kontak jika aku mau. Sekarang aku punya kesempatan untuk tinggal sendirian di sini.
itu mungkin juga menjadi kesempatan dalam seumur hidup. Terlebih lagi, Charlie, seorang pemuda berwajah oriental, juga dianugerahi rasa misteri yang besar. Dia samar-samar merasa bahwa latar belakang Charlie pasti sangat besar. Bahkan begitu besar sehingga dia bahkan tidak bisa menebaknya. Dia bisa lebih dekat dengan Charlie. Itu akan lebih baik. Charlie mencari kerumunan di matanya. Dan segera melihat Dean, teman satu selnya, yang diam-diam menatap sekelompok orang kecil. Sejak Charlie berinisiatif mencari Joseph dan Gustavo, Dean diam-diam memperhatikan setiap gerakan. Dia melihatnya sekilas dan tertawa dengan bos distrik penjara pertama dan kedua. Dan bahkan mereka berdua masih sedikit tunduk padanya. Dan Dean semakin terkejut. Di saat yang sama, dia semakin takut dengan kelakuannya sendiri yang mencari kematian saat ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir dengan gemetar. Sial, orang bilang pantat harimau aku tidak bisa menyentuhnya. Aku hanyalah boneka anjing sialan. Aku sangat buta. Aku ingin bermain dengan pantat harimau. Tuhan mengantarkanmu karena tidak memenggal kepalaku dan memasukkannya ke toilet hari ini. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya, membuat tanda salib dari kening ke dada, dan dari bahu kirinya ke bahu peringatan, dan berkata dengan saleh, Tuhan mengantarkan. Amin. Charlie memejamkan mata dan berdoa. Lalu dia berteriak keras, Dean, kemarilah. Dekan, cemas, dan dia tidak peduli untuk terus berdoa. Dia buru-buru berlari ke arah Charlie dan bertanya dengan hormat, Tuan Wade, apa perintah Anda? Kamu, Chen berkata dengan tenang, kamu bertanggung jawab memilih 2 pecundang dengan tangan dan kaki patah dari asrama, dan mereka akan pindah asrama bersama Gustavo dan Lucas. Mereka berdua akan menjadi teman sekamar kita mulai sekarang. Apa? Dean ketakutan. Menatap Gustavo seperti kilat. Lalu bertanya dengan gugup. Tuan Wade, apakah semua yang Anda katakan itu benar? Melihatnya merengek, Gustavo berkata dengan nada tidak puas. Apakah kamu tuli? Apakah Anda masih ingin Tuan Wade mengutarakan 2 kali? Dekan, sangat ketakutan hingga dia gemetar dan berkata, tidak, Aku tidak bermaksud begitu. Charlie menatap Gustavo dan menegur. Gustavo, kamu harus mempertimbangkan dirimu sendiri untuk keluar. Di selku, hanya ada 2 kelas. 1 kelas adalah aku, dan kelas lainnya adalah semua orang kecuali aku. Mulai sekarang, kamu hanya dapat mematuhi perintahku, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatur atau menegur orang lain di dalam sel kelas yang sama kamu. Teman-teman, apakah kamu mengerti? Gustav ingin menyebalkan, tapi dia tidak mengira Charlie akan meremehkannya. Jadi dia buru-buru berjanji. Jangan khawatir, Tuan Wade, saya tidak akan pernah melakukan kesalahan serupa lagi. Kamu, Chen berkata dengan dingin, kamu salah mengutarakan lagi. Bukannya kamu tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi, tapi kamu tidak akan membuat kesalahan lagi. Kalau tidak, aku tidak bisa memaafkanmu. Mengingat wajah Gustavo, Lucas segera mengemasi barang-barang pribadinya dan pindah ke sel Charlie ketika waktu istirahat akan segera berakhir. Ketika Gustavo datang ke sel Charlie, hal pertama yang dia ucapkan adalah, sialan, Tuan Wade, mengapa sel Anda begitu bersih? Semuanya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, mengingat betapa sakitnya proses pembersihan hari ini. Semua masih bisa mengingat dalam ingatannya. Charlie sedikit tersenyum saat ini dan berkata, di sini, kebersihan adalah indikator penilaian yang paling penting. Saya tidak peduli apakah mereka masuk karena pembakaran, pembunuhan dan penjarahan di luar, atau karena mengungkapkan hal-hal seksual dan penipuan. Pada titik ini, jika ada yang berani melakukan perilaku tidak higienis, saya akan membuatnya membayar dengan darah. Setelah mengatakan itu, Charlie memandang Gustavo dan berkata dengan serius, hal yang sama berlaku padamu. Gustavo tidak berani menunjukkan ketidaktaatan apapun. Dia berjanji, jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan dengan ketat melaksanakan semua prosesmu. Bagi Gustavo, jika dia ingin bertahan hidup, dia harus bergantung pada Charlie. Dalam hal ini, dia tidak akan berani setengah berpura-pura di depan Charlie. Melihat sel Charlie sangat sederhana kecuali bersih-bersih, dia segera berkata kepada Charlie dengan rajin, Tuan Wade,
Saya menghabiskan setidaknya $200.000 untuk Bruce Weinstein malam ini. Orang ini berhutang budi kepada saya. Kalau kamu butuh sesuatu, minta saja itu. Dia pasti tidak akan berani mengucapkan kata pun. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Kedua Miss World menginginkan $200.000 AS. Gustavo berkata dengan sedih. Keduanya datang ke sini dengan pesawat. Setiap malam biayanya puluhan ribu dolar. Dan biaya kamar puluhan ribu dolar. Ditambah tiket pesawat kelas 1 dan seterusnya. $200.000 adalah perkiraan kasar. Saat dia berbicara, Gustavo mengutuk dan berkata, Bruce Weinstein sebenarnya adalah karakter kecil. Tapi kami kebetulan berada di dalamnya. Dengan pangkatnya, dia tidak pantas menikmati layanan kelas atas sama sekali. Dia beruntung malam ini, Charlie berkata sambil tersenyum. Saya kira tidak. Meskipun kecantikannya sangat mahal, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu membelinya. Gustavo bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Wade, mengapa Anda mengatakan itu? Charlie memandang Gustavo dan berkata sambil tersenyum. Tidak akan lama lagi Bruce Weinstein akan menghadapi hal terburuk dalam hidupnya. Di malam yang gelap, dia pasti akan menabrak tembok dimanapun di New York seperti orang tanpa kepala. Dan akhirnya dia akan datang kepadaku dengan putus asa untuk meminta bantuan. Gustavo bertanya dengan bingung. Dia pergi bermain dengan dua wanita. Apalagi yang bisa dia lakukan? Apakah dia membutuhkan bantuanmu? Charlie berpura-pura menjadi misterius dan tersenyum. Kamu akan mengetahuinya nanti. Setelah mengatakan itu, Charlie pergi ke tempat tidurnya dan berbaring, mengeluarkan ponselnya. Dia menyalakannya dan mempostingnya di WeChat. Jenderal itu memberitahu Chen Zhaozong situasi umumnya, dan kemudian mulai menunggu dengan sabar panggilan dari sipir Bruce Weinstein. Saat ini, Bruce Weinstein baru saja tiba di hotel aman di pusat kota New York. Ini adalah pusat Manhattan dan hotel termahal di New York. Yang dipesan Gustavo di sini malam ini adalah Presidential Suite termahal di seluruh hotel. Tarif kamar untuk satu malam puluhan ribu dolar. Awalnya, Gustavo berencana memanjakan dirinya di sini malam ini. Tapi dia tidak menyangka semua ini akan mengorbankan Bruce Weinstein. Ketika Bruce Weinstein tiba di hotel, staf Gustavo sudah menerima kabar tersebut terlebih dahulu dan menunggu di sini. Ketika mereka datang melihatnya, mereka dengan hormat mengirimnya ke kamar presidensial di lantai paling atas. Dan dua Miss World yang terbang jauh dari Amerika Latin sudah lama menunggu. Keduanya mengenakan kostum cosplay yang sangat terbuka. Yang satu berperan sebagai pelayan yang patuh pada kelaparan. Sementara yang lain berperan sebagai tahanan wanita yang patuh dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Saat Bruce Weinstein memasuki pintu, kedua orang itu segera mengelilinginya. Pelayan itu berkata dengan suara menawan, "Tuan yang terhormat, kamu datang." Tahanan wanita itu berkata dengan suara sedikit gugup, "Tuan sipir, kamu datang." Penampilan kedua wanita itu langsung membuat darah Bruce Weinstein melonjak. Meskipun dia juga seorang veteran cinta yang berpengetahuan luas, dia belum pernah mengalaminya dalam adegan berkualitas tinggi. Saat ini, dua wanita cantik di hadapannya tak tertandingi, dan kamar Presidential Suite tempat mereka berada sangat mewah. Ditambah dengan pakaian yang cermat dan pesona menggoda dari kedua wanita cantik itu, dia segera memiliki dorongan yang kuat. Dorongan ini tidak menjadi masalah. Dia langsung merasa seolah-olah tubuhnya tiba-tiba diaktifkan. Semangat juangnya segera menjadi tinggi. Kali ini, kedua wanita cantik itu juga maju ke depan. Satu di kiri dan satu lagi di kanan. Yang satu melepas mantel Bruce Weinstein, sementara yang lain membantu melepaskan ikat pinggangnya. Gerakan mereka penuh hasutan, dan mata mereka penuh aliran listrik. Membuat seluruh tubuh Bruce Weinstein tergelitik kegirangan seolah-olah dia tersengat listrik. Saat ini, dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia melepaskan seluruh pakaiannya dalam 3 pukulan. Dua wanita cantik yang sudah banyak melihat dan makan banyak itu terkagum-kagum dengan penampilan yang agung. Bruce Weinstein juga kaget karena kondisinya jauh lebih baik dari biasanya hari ini. Dikatakan bahwa satu-satunya orang yang paling mengenal seseorang adalah dirinya sendiri. Tidak kecuali Bruce Weinstein. Dia jelas tahu di mana kekurangannya. Alasan utamanya adalah dia sedikit lebih tua, dan kemampuan di bidang itu sangat berkurang. Sama seperti mobil tua bukan tidak bisa hidup,
hanya repot untuk menghidupkannya. Motor starter yang sudah tua memiliki sabuk yang kendor, sehingga perlu tenaga untuk menyalakannya. Tidak mungkin langsung menginjak pedal gas setelah dinyalakan. Saat menghidupkan mobil yang dingin, harus berhenti di tempatnya dan membiarkan mesin tetap menyala secara perlahan. Setelah suhu air naik perlahan dan oli mesin menyala, kamu sebenarnya bisa menyalakannya dengan persneling. Namun, situasi saat ini sangat berbeda. Hari ini, dia merasa telah ditingkatkan dari mobil tua yang bobrok menjadi sumber energi baru yang terbaik. Sebelumnya, sulit untuk menyalakannya dan dia harus memanaskan mobil di tempatnya. Sekarang, dia menghilangkan langkah-langkah pengapian dan hanya menyalakan mobil. Dapat melakukan tendangan berkekuatan super 1000 kuda hanya dengan satu kaki. Dan dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 tenaga kuda dalam waktu kurang dari 1 detik. Bruce Weinstein juga mengetahui bahwa ini jelas bukan kekuatan yang seharusnya ia miliki. Apalagi ketika dia berusia 18 tahun. Ia tidak memiliki motivasi yang begitu besar. Namun, ada dua wanita cantik dan seksi yang menunggunya untuk bersenang-senang. Jadi dia tidak terlalu menyarankan. Dia memeluk kedua wanita itu dan bertanya kepada mereka sambil tersenyum. Cantik, di mana kamar tidur terbesar? Ayo, bawa aku bersamamu. Kedua wanita itu masing-masing memegang salah satu tangannya dan membawanya ke kamar tidur utama di kamar presidensial dengan cara yang sangat ambigu. Tetapi saat Bruce Weinstein membenamkan kakinya di dalam ruangan, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di bawah tubuhnya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat bahwa rekan seperjuangannya yang paling akrab dan dekat menjadi sama sekali tidak dapat dikenal. Pelayan di samping juga menyadari kelainan itu. Dia menundukkan kepalanya dan mundur dengan ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk dirinya sendiri. Ini, apakah dia masih manusia? Tahanan wanita lainnya juga ketakutan. Dia mundur dan memposisikan tangannya dan berkata, "Ini, aku khawatir aku tidak tahan. Kalau tidak, sebaiknya aku mengembalikan uang itu." Wajah Bruce Weinstein saat ini menjadi pucat. Bukan karena dia marah, tapi karena rasanya sangat sakit. Dan rasanya akan meledak kapan saja, di mana saja. Rasa sakit yang parah seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sepanjang hidupnya. Setiap momen dan setiap detik tak terlupakan. Pada saat ini, pelayan itu tidak bisa tidak mengingatkan. "Tuan Sipir, apakah Anda yakin tidak perlu campur tangan?" Bruce Weinstein sangat kesakitan. Keringat dingin keluar berbondong-bondong. Dan rasa sakit yang semakin hebat membuat kakinya semakin lemah. Bahkan mulai bergetar hebat. Dia mati-matian menutupi tubuhnya dan meratakan penderitaan. "Cepat, tolong aku sakit. Itu akan meledak." Kedua wanita itu juga ketakutan. Dan kualitas psikologis mereka tahanan wanita yang lebih buruk dengan gugup berkata kepada pelayan itu, "Camilla, ayo cepat pergi. Jika terjadi sesuatu yang menarik perhatian polisi, kita akan habis." Pembantu bernama Camilla juga kembali sadar dan hendak melarikan diri dengan panik. Keduanya merupakan Miss World yang bergengsi. Bagi mereka, meski tidak jarang mendapatkan uang tambahan dari tubuh mereka, namun hal semacam ini tidak dapat terungkap. Atau citra mereka akan sangat mempengaruhi dan masa depan mereka akan hancur total. Oleh karena itu, melihat situasi Bruce Weinstein yang begitu aneh, mereka berdua sangat takut menimbulkan masalah dan lepas kendali. Sehingga mereka ingin segera pergi dari sini. Bruce Weinstein sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan. Dia berbaring guling di lantai sambil meneriaki mereka berdua dengan kekuatan. "Kalian berdua, jangan lupa. Kalian disewa oleh Gustavo dengan uang. Kalian pasti tahu latar belakang Gustavo. Dan saya tamu terhormat Gustavo. Jika ada yang tidak beres denganku di sini, kalian berdua tidak akan selamat." Kata-kata Bruce Weinstein langsung membuat takut kedua wanita yang baru saja ingin melarikan diri. Mereka sudah lama mendengar kekejaman Gustavo. Ketika mereka mengira bahwa mereka awalnya di sini untuk melayani Gustavo, namun untuk sementara diminta untuk melayani teman Gustavo, mereka berdua tiba-tiba merasa sangat ketakutan. Jika benar terjadi sesuatu pada teman Gustavo di sini, dan mereka berdua meninggalkannya dan melarikan diri, mereka pasti akan diburu oleh anak buah Gustavo. Keduanya menyadari hal tersebut.
Pelayan bernama Camilla memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya pada Bruce Weinstein. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Bruce Weinstein tidak tahu apa yang bisa dilakukan pihak lain untuk membantu sekarang. Dia hanya bisa berteriak, cepat ambilkan es batu. Semakin banyak semakin baik. Mendengar Bruce Weinstein menginginkan gadis batu, Camilla, yang bereaksi sedikit lebih cepat, dengan cepat berkata kepada di sebelahnya, Talia, ada seseorang yang siap di bar di suite. Sebuah sampahnya yang enak ditempatkan di ember es. Pergi dan ambil embernya. Gadis itu sadar dan berlari keluar kamar dengan cepat tanpa tertunda. Setelah terdengar suara dentang, gadis itu berlari membawa ember besi berisi es batu. Camilla segera mengambil ember besi dari tangannya, berjongkok dan menyerahkannya ke selangkangan Bruce Weinstein. Bruce Weinstein awalnya ingin mengisinya secara langsung, tetapi situasinya benar-benar tidak memungkinkan. Jadi dia tidak punya pilihan selain dia menuangkan semua es batu di antara kedua kakinya. Dia awalnya berpikir bahwa es batu ini pasti akan menenangkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa es batu itu tidak akan berguna sama sekali. Rasa sakit yang parah dan pembengkakan yang ekstrim tidak dapat dihilangkan dengan cara apapun oleh es batu tersebut. Ekspresi Bruce Weinstein menjadi semakin menyakitkan dan terdistorsi. Rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebabkan dia pingsan total dan dia terjatuh ke tanah dan menangis. Saat ini, tidak ada jejak sipir agung dalam dirinya. Dia tampak bertahan seperti gadis kecil yang roknya kotor dan sedang duduk di wadah air berlumpur sambil menangis. Camilla tanpa sadar bertanya kepadanya, Tuan Warden, apakah Anda belum merasa lega? Bruce Weinstein menangis dan tenang berulang kali, berkata dengan putus asa, bantu saya mempertimbangkan cara. Saya benar-benar tidak dapat bertahan lagi. Camilla juga sangat panik dan berkata dengan gugup, tapi aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang baik. Saat dia mengatakan ini, Camilla tanpa sadar bertanya, apa yang kamu lakukan? Mengapa saya tidak menelepon 911 untuk meminta bantuan? Tidak, Bruce Weinstein mengeluh tanpa sadar. Anda tidak boleh menelepon 911. Jika Anda menelepon 911, saya sudah selesai dan Anda juga. Bruce Weinstein tahu betul bahwa bagaimanapun juga, dia adalah sipir penjara federal dan anggota keluarga Rothschild. Jika dia menyebabkan skandal besar di sini malam ini dan diketahui dunia luar dan keluarga Rothschild, maka masa depannya akan hancur total. Orang tidak akan pernah membiarkan pria yang hampir memenuhi dirinya saat mencoba berselingkuh untuk terus menjabat sebagai sipir penjara federal. Dan keluarga Rothschild pasti tidak akan lagi percaya dan menggunakan kembali diri mereka sendiri, dan pasti akan meninggalkan diri mereka sendiri. Setelah memasukkannya, dia hanya bisa menahan rasa sakit yang parah dan berkata, pergi, masuk ke sakuku, ambil ponselku. Aku ingin menelepon, cari seseorang untuk membantu. Oke, kata Camilla. Mendengar bahwa dia ingin mencari bantuan, dia sedikit santai dan segera mengambil ponselnya kembali. Saat ini, orang yang Bruce Weinstein berpikir untuk meminta bantuan bukanlah Charlie yang baru saja dia temui hari ini, tetapi temannya yang merupakan seorang dokter jaga di rumah sakit terdekat. Begitu panggilan tersambung, dia bertanya dengan tidak sabar, Mark, kamu di mana? Suara seorang pria parubaya terdengar di telepon. Saya sedang bertugas di rumah sakit. Ada apa? Bruce Weinstein berkata dengan cepat. Ada situasi yang sangat serius saat ini, dan kamu mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup. Mark bertanya kepadanya, Bruce, ada apa denganmu? Apakah kamu terluka? Bruce Weinstein berseru, banyak yang lebih serius daripada terluka, hanya kamu yang bisa menyelamatkan hidup sekarang. Mark menyadari keseriusan masalah tersebut dan dengan cepat berkata, di mana kamu? Aku akan mencarimu sekarang. Bruce Weinstein tahu. Meskipun Mark adalah dokter yang merawat, dalam masalah saat ini, dia mungkin tidak berdaya ketika datang sendirian dan tidak dapat membawa banyak peralatan profesional. Jadi cara terbaik dan teraman saat ini adalah pergi ke rumah sakit untuk dilihat. Jadi, dia diperingatkan, Mark, dengarkan saya baik-baik. Saya ingin Anda menyiapkan ruang perawatan yang sepenuhnya pribadi sekarang. Anda tidak boleh membiarkan dokter kedua selain Anda melakukan kontak dengan saya. Anda sekarang persiapkan saja. Saya akan menggali untuk menemukan kamu sekarang. Mark bertanya dengan cepat.
Kalau begitu, ceritakan padaku situasi umumnya dulu, sehingga aku bisa membuat persiapan yang tepat agar tidak membuang-buang waktu. Bruce Weinstein tampak meronta. Setelah beberapa saat, dia masih mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Ini adikku, itu, setidaknya 2 atau 3 kali lebih besar dari biasanya. Mungkin, aku merasa seperti akan mati." "Sial," Mark bertanya tanpa sadar. "Apakah kamu mengambil obat secara acak?" "Saya tidak," Bruce Weinstein berseru. "Saya tidak meminum apapun." Dan tiba-tiba obat itu terasa seperti kesurupan. "Saya merasa seperti tertiup angin sekarang. Balonnya begitu ekstrim sehingga bisa meledak kapan saja." "Sial," Mark mengumpat dan buru-buru berkata. "Cepat datang ke rumah sakit, dan aku akan menyiapkan kliniknya. Jika memang 2 atau 3 kali lebih besar seperti yang kamu katakan, mungkin dia akan mati. Kamu harus melakukannya secepat mungkin. Lebih cepat lebih baik." Bruce Weinstein sangat ketakutan sehingga dia gemetar dan berseru, Aku akan segera ke sana." Setelah itu, dia melemparkan teleponnya ke samping, memandang Camilla dan gadis lainnya, dan berseru, "Cepat, bantu aku berpakaian dan antar aku ke rumah sakit Manhattan." Camilla berkata, "Sipir, kamu, situasimu saat ini. Aku khawatir aku tidak bisa memakai celanaku lagi." Bruce Weinstein menunduk, merasa putus asa di dalam hatinya. Dengan postur tubuh di depan saya, mustahil untuk memakai celana, kecuali saya langsung membeli celana terusan. Camilla punya ide saat ini dan berkata dengan cepat, "Sipir, bagaimana kalau aku membelikanmu jubah mandi?" "Oke," Bruce Weinstein setuju tanpa ragu-ragu dan berseru, "Ayo cepat, cepat ambilkan untukku." Beberapa menit kemudian, 2 Miss World yang mengenakan kacamata hitam dan masker, satu di kiri dan satu di kanan, berjuang untuk mendukung Bruce Weinstein, yang buru-buru mengenakan jubah mandi, dan mereka bertiga buru-buru keluar ruangan. Rasa sakit parah yang dialami Bruce Weinstein saat ini tidak ada obatnya, dan dia harus berjalan. Jadi setiap kali dia membuka kakinya, dia akan merasakan pengamatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah jarum yang tak terhitung banyaknya menusuknya dengan putus asa. Tapi dia juga tahu betul bahwa dalam situasi ini, betapapun menyakitkannya, dia harus menanggungnya, dan dia tidak boleh sombong. Kemungkinan besar dia akan pingsan di sini karena rasa sakit yang terus-menerus. Jika dia kehilangan kesadaran, kedua wanita ini tidak akan mengambil tanggung jawab atau membuat marah Gustavo. Dan dia pasti akan menelepon 911 untuk mencari pertolongan darurat sesegera mungkin. Dalam hal ini, bahkan jika dia hampir tidak selamat, dia tidak akan malu untuk tetap tinggal di Amerika Serikat di masa depan. Pada saat ini, Bruce Weinstein meledak dengan keinginan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya, menahan rasa sakit yang hebat, dan datang ke garasi bawah tanah bersama 2 Miss World. Camilla masuk ke mobil Bruce Weinstein dan pergi ke rumah sakit Manhattan di bawah arahnya. 10 menit kemudian, mobil akhirnya berhenti di depan rumah sakit Manhattan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.